mutlak. Sawaun akana ala mali'in au ghairi mali'. Meskipun piutang itu berada di tangan orang yang kaya, artinya diharapkan betul dia akan membayar, atau di tangan orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar. Kan ada piutang, tetapi piutang itu ada di tangan orang yang memang kaya dan mampu bayar. Ada juga piutang tapi di tangan orang yang tidak mampu bayar. Itu berbeda nanti kedudukannya oleh para ulama. Satu diharapkan untuk diraih, yang satu lagi ada kemungkinan untuk tidak. Maka pendapat yang kedua mengatakan secara mutlak tidak, baik dia ada pada tangan orang kaya maupun pada tangan orang miskin. Sawaun kana dainu tijariyan aw ghaira tijari. Baik hutang itu yang sifatnya bersamaan dengan bisnisnya tadi, atau hutang selain piutang selain yang hubungannya dengan bisnis. Wa hadza huwa qauluz zahiriyah. Ini adalah pendapat mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu satu bentuk mazhab yang berpegang kepada zahirun nusus, maka namanya Zahiriyah. Imam mazhab yang pertamanya adalah Abu Daud Al-Zahiri, dan dilanjutkan nanti oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri. Al-Andalusi berarti dia di bagian barat Islam. Sedangkan Abu Daud bukan pada bagian barat, tapi ada di Baghdad atau di bagian timurnya. Nah, ini adalah pandangan beliau dan disebutkannya di dalam kitab Al-Muhalla. Apa hujah mereka? Wa hujjatuz zahiriyah fi dzalika annahum banau ala aslin indahum. Mereka berpegang kepada satu asal, satu prinsip, yaitu al-aslu bara'atu zimmah. Al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asalnya kita lepas dari semua bentuk tanggung jawab. Tidak ada satu kewajiban apapun sampai ada satu kepastian yang memang membuat kita ada bertanggung jawab. Sekarang piutang itu belum ada di tangan. Apa yang mau diwajibkan pada seseorang yang memegang, yang memiliki harta yang belum ada di tangan dia? Oleh karena itu, menurut yang kedua ini, Zahiri ini dia pegang al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asalnya semua kita lepas dari tuntutan. Ini kaidah ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Hukum asalnya kita tidak punya tanggung jawab apapun, tidak punya hutang, tidak punya tanggungan. Kalau tiba-tiba ada orang menuntut hutang ke kita, Pak, bayar hutang katanya. Wah, tidak ada hutangnya. Dia minta hutang ke Pak. Berarti hukum asalnya bara'atul zimmah. Kalau dibawa ke pengadilan pasti kita menang, karena hukum asalnya kita lepas dari semua tanggungan. Atas dasar apa dia minta hutang, sementara hukum asalnya kita tidak berhutang? Sampai nanti dia bisa mendatangkan bukti. Nah, disinilah siapa saja yang menuduh, maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, berarti tuduhannya pasti akan ditolak. Disebabkan oleh kita adalah lepas dari semua tanggung jawab. Kita pakai motor, tiba-tiba di stop oleh seseorang. Pak, buat sini, ini motor saya nih katanya. Dia bilang ini motor saya, padahal itu milik kita. Sampai dia berhasil nanti mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, maka dia pasti akan kalah di pengadilan, jika pengadilannya benar. Tapi kalau pengadilannya yang tidak benar, bisa saja yang kalah menjadi menang. Kalau pengadilannya tidak benar. Tapi kalau pengadilannya betul-betul berpegang kepada asas memberikan keadilan, maka dia akan berpegang pada al-aslu bara'atu zimmah. Al-aslu bara'atu zimmah itu kalau dalam bahasa kitanya praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Seseorang pasti hukumnya tidak punya salah apapun sampai nanti ada bukti. Maka dalam hal ini sebenarnya ketika ada seseorang yang langsung ditembak mati atas dasar tuduhan teroris, itu salah sebenarnya.
secara hukum praduga tak bersalah. Kita harus yang salah itu harus diakui sebagai sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Kan dia belum terbukti. Atas dasar apa langsung ditembak mati. Padahal negara kita mengakui praduga tak bersalah. Ini kaidah dalam pengadilan yang harus dihargai. Nah, tapi kadang-kadang karena satu dan lain hal bisa saja hal-hal seperti itu tidak dihargai. Nah, balik pada pendapat yang kedua, Zahiriyah mengatakan la zakata fidaini mutlaqan. Tidak ada kewajiban zakat dalam piutang karena hukum asalnya dia tidak punya kewajiban sebab harta belum ada di tangan. Sedangkan perintah zakat yang ada pada ayat itu adalah untuk harta-harta yang memang sudah menjadi milik seseorang secara sempurna. Tetapi dibantah pandangan itu oleh kelompok yang tadi itu melalui ayat khudz min amwalihim sadaqatan. Khudz, ambillah dari harta mereka sedekahnya. Dikarenakan oleh piutang itu adalah bagian dari harta, maka masuk ke dalam perintah ayat. Sedangkan pendapat yang ketiga itu mengatakan la tajibu zakatu fi kamilid daini wa la yu'fa an zakatid daini mutlaqan. Ada kewajiban tapi tidak diwajibkan pada semua bentuk piutang itu dan tidak pula dimaafkan dari zakat secara mutlak semua piutang itu. Jadi kewajibannya tentu ada, tapi bukan pada semua piutang. Wa innama yuzakki qimatad dainil muajjal kama law kana indahu urudut tijarah yuqawwimuha waqta wujubiz zakah. Tetapi hanya saja dia menghitung yang akan dizakatkan nanti itu adalah sejumlah hutang yang memang akan diterimanya di tahun itu. Umpamanya dia punya piutang sebanyak 100 juta. Cuma yang akan dibayar di tahun ini dari yang 100 juta itu hanya 30 juta. Maka dia menghitung yang akan dikeluarkan zakat tadi, seberapa jumlah hutang di tahun dia mengeluarkan zakat. Jadi tidak dihitung 100 juta dalam bentuk 3 tahun tadi, tapi hanya dihitung 30 sejumlah piutang yang akan diterimanya di tahun dia membayar zakat itu, di tahun ia mengeluarkan zakat. Ini adalah pandangan dari Al-Malikiyah. Ini pendapat dalam mazhab Maliki. Jadi berbeda dia dengan jumhur ulama. Kalau jumhur tadi Al-Ahnaf, Asy-Syafi'iyah, wal Hanabilah. Sedangkan yang ketiga ini adalah pendapat Al-Malikiyah. Nah, dia hanya mewajibkan untuk membayarkan zakat sesuai dengan harga piutang yang akan diterima di tahun dia membayarkan zakat itu. Kalau umpamanya mau kita contohkan, untung sudah ada 20 juta. Modal yang masih tersisa yang ada di tokonya ada 100 juta. Berarti itu sudah 120. Tapi dia punya piutang sebanyak 30 juta dan 30 juta ini akan dibayar nanti dalam waktu 3 tahun. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Berarti dalam mazhab Malikiyah yang akan dihitung hanyalah 10 juta sejumlah piutang yang akan dia terima di tahun dia membayarkan zakat. Apa bedanya dengan jumhur ulama? Jumhur ulama tidak menghitung hanya di tahun itu saja, tetapi menghitung secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam mazhab, kalau kita bawa kepada mazhab yang 3 tadi, oleh jumhur berarti zakatnya adalah yang akan dia keluarkan dari jumlah 150.
Karena 20 plus 100 plus 30. Berarti 150 juta. Sedangkan dalam mazhab Zahiri yang 30 ini tidak dihitung sama sekali. Karena bukan belum ada dalam tanggung jawab dia. Bukan menjadi harta yang sekarang dia miliki. Maka kewajibannya hanya ada pada 120. Sedangkan dalam mazhab Maliki 20 plus 100 plus 10 yang akan diterima di tahun dia membayar zakat. Nah, walaupun saat menghitung itu belum dia dapatkan, tapi itulah piutang yang akan dia bayar, yang akan dia terima dalam satu tahun. Kalau sudah dibayar ya berarti kan tidak piutang lagi namanya, itu sudah menjadi harta dia dan tidak lagi dipersoalkan. Ini karena belum ada di tangan dia. Nah, saya kira tiga pandangan ini tidak sulit untuk kita pahami antara jumhur dan Zahiri, kemudian pandangan dalam mazhab Maliki. Yang ketiga ini, wa hadzal qaulu ikhtarahu minal mutaakhirin. Pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh mutaakhirin. Mutaakhirin itu para ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama belakangan. Berarti lebih mendukung pendapat yang ketiga. Bukan pendapat jumhur yang mereka dukung, tapi adalah pendapat yang ketiga. Di antara mereka adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Salah satu dari mutaakhirin yang dimaksud adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Abdurrahman As-Sa'di ini adalah gurunya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi murid utamanya Syekh Sa'di ini adalah Syekh Utsaimin. Nah, beliau memilih pendapat yang ketiga. Fahuwa qaulun mutawassit bainal qaulaini sabiqaini. Yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih adil, yang lebih di tengah-tengah, mutawassit bainal qaulaini sabiqain, di antara dua pendapat yang sebelumnya. Nah, itu alasan dia memilih, karena itu nampaknya yang lebih adil, tidak dibebankan secara keseluruhan, tapi tidak pula dimaafkan secara keseluruhan. Dimaafkan secara keseluruhan berarti al-Zahiri, dibebankan secara keseluruhan berarti jumhur ulama. Tapi yang ketiga itu dianggap mutawassit. Kenapa? Karena diwajibkan pada yang hanya didapatkan atau piutang yang tercatat untuk diterima pada tahun pembayaran zakat. Nah, ini jadi nampak oleh kita tiga pandangan para ulama dalam persoalan hutang piutang. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya memang yang dirajahkan oleh mutaakhirin, berarti seperti yang kita jelaskan tadi, hanya menghitung piutang yang akan dia dapat atau yang tercatat piutang dalam tahun pembayaran zakat. Kalau ada orang umpamanya punya showroom, jualan mobil, 2 sudah laku, berarti jadi uang sudah. Di toko masih ada 5, berarti dihitung. Ada 1 yang membeli tapi berutang, harganya 100 juta umpamanya. Di tahun ini akan dibayarnya 30 juta. Tahun berikutnya 30 juta. Tahun ke berikutnya 40 juta. Jadi 100. Maka yang akan dihitung dalam pandangan yang ketiga hanya 30 juta sebagai piutang di tahun pembayaran zakat. Tapi bisa saja nanti itu tidak menjadi kata sepakat, karena namanya ikhtilaf tentu tidak sepakat. Bisa saja ada di antara golongan atau di antara para ulama yang lain yang barangkali mengedepankan pendapat jumhur, karena jumhur biasanya dianggap lebih kuat. Tetapi memang dalam kajian-kajian ikhtilaful fuqaha, ketika mereka berbeda dalam persoalan, memang tidak selamanya jumhur berada pada posisi yang kuat. Bisa saja ada pendapat yang lain yang lebih kuat selain daripada jumhur, ketika mereka berhasil menyampaikan dalil-dalil yang logis. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menganggap alasan kelompok ketiga itu lebih adil, lebih berada di tengah-tengah, karena tidak terlalu memberatkan dan tidak pula
terlalu memberikan keringanan. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh, tapi contohnya dibuatkan dalam bentuk real, terwakili mudah-mudahan oleh contoh yang tadi saya sampaikan dalam bentuk rupiah. Nah, maka barang siapa yang punya usaha dalam bentuk bisnis perdagangan, urudut tijarah, berarti ada kewajiban zakat, dan urudut tijarah dalam bentuk apa saja yang memang uang yang diputar dalam bentuk transaksi jual beli, dibeli untuk kemudian diperjualkan. Itu yang urudut tijarah, seperti yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Ada satu poin pembahasan yang dibahas di sini, bagaimana kalau seandainya dalam perdagangannya itu dia mengalami kerugian sebenarnya, tapi kerugiannya itu masih dalam batas nisab. Ini rugi, tetapi apa yang dia miliki itu masih berada dalam batasan nisab. Apakah dia tetap harus mengeluarkan zakat atau tidak? Nah, ini yang diberikan penjelasan. Contoh, dia mobil tuh harganya 200 juta atau 300 juta atau 500 juta, itu modal dia. Ketika dia jual, dia perlu kita jual sampai 1 jutanya, jadi mati modal tadi, tapi tetap sebagai hitungan jual beli. Memang itu diperuntukkan dalam bentuk urudut tijarah, berarti dia mengalami kerugian, tetapi kerugiannya itu tetap dalam batas nisab. Karena 400 juta berarti adalah batasan melebihi jumlah nisab. Nisab kan cuma 85 gram emas. 85 gram emas itu kalikanlah berapa uangnya itu, berapa harga uang dalam 85 gram, segitulah kewajiban membayar zakat itu. Dan 400 itu ternyata sesuatu yang melebihi. Maka faqad yakunu tajiru khasiran fi tijaratihi, bisa saja atau kadang-kadang at-tajiru, seorang pedagang, khasiran fi tijaratihi, dia rugi dalam perdagangannya, wa ma'adzalika tajibu alaihi zakah. Meskipun demikian, dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Wa yastaghribu ba'du tujar dzalik. Ada sebagian pedagang yang merasa heran dengan ketentuan itu. Yastaghrib itu merasa aneh. Tapi bagaimanapun ini adalah ketentuan agama. Merasa anehnya barangkali ya karena belum mendengar. Orang biasanya kalau rugi berarti tidak ada kewajiban. Nyugi mah. Kalau zakat tentu kalau belum ya rugi. Tetapi ternyata karena kerugiannya itu tetap masih di batas jumlah nisab, berarti dia berkewajiban untuk membayarkan zakat. Nah, itu berlaku pada perdagangan dalam bentuk apa saja. Mau dagangan harian, kan bisa saja orang mengalami kerugian. Turun harga barang umpamanya. Tapi jarang turun harga barang ya. Biasanya naik ya. Jarang kali kita mendengar turun harga barang, tapi kalau naik banyak. Tapi sekarang kita anggap turun. Kalau turun harga, tentu yang akan dia dapatkan di bawah modal yang kemarin dia beli. Tetapi putaran uang yang diraih atau jumlah yang dia miliki pada saat haulnya sampai, itu masih berada pada batas nisab. Berarti dia berkewajiban bayar zakat. Dia memulai dagangnya dengan modal 500 juta. Dia mulai perdagangannya. Tahun pertama beruntung. Sudah jadi 600 juta dia. 100 juta untung, 500 modal. Tahun kedua masih untung lagi jadi 700. Tahun ketiga rugi. Jadi sampai hati.
Wajibkah dikeluarkan zakat? Wajib. Karena harta yang dia punya itu harta yang ada jumlah nisabnya dan sampai masa haul. Oleh karena itu yang jadi patokan adalah an-nisab wal haul. Itu ketentuan agama. Oleh karena itu tunduk sajalah kepada aturan agama, tidak mesti dengan kerugian yang dia alami lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kalau dia sudah mengalami kerugian, tentu saja yang dikeluarkan nanti akan lebih kurang atau lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Nah, ini yang berhubungan dengan sambungan dari persoalan yang kita bahas pada waktu yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada zakatu al-mawadil kham allati tadkhulu fi tarkibil mawadil musanna'ah. Zakat untuk barang-barang yang berkaitan dengan bahan mentah yang belum jadi. Ada yang lah jadi, tapi ada bahan mentah yang masih tersisa. Dari bahan inilah nanti barang itu dibuat. Cuma belum jadilah. Dihitung atau tidak? Dalam pengeluaran zakatnya. Ada lagi nanti barang-barang atau alat-alat material yang digunakan untuk memproduksi, tapi bukan bagian dari komponen produksi. Kalau mesin kan itu alat untuk membuat. Tapi kalau besi, dari bahan itulah dibuat. Maka perlu dibedakan dua hal. Ada dua bentuk materi yang harus dibedakan. Yang pertama adalah materi dalam bentuk bahan mentah sebagai komponen untuk memproduksi satu barang, sedangkan yang kedua adalah material yang dalam bentuk alat yang digunakan untuk memproduksi. Dan kedua bentuk barang itu diberikan penjelasan oleh para ulama, dan hukum kedua barang tadi berbeda dalam perhitungan zakatnya. Dikatakan al-awwal, yang pertama al-mawadul kham, atau disebut juga dengan al-mawadul awwaliyah. Al-mawadul awwaliyah berarti bahan mentah, bahan awal yang dari situ nanti sesuatu itu dibangun atau dibuat atau diproduksi. Contoh, kalau kita buat rumah, ada besi, ada semennya, ada batu bata, ada pasir, ada kerikil. Tapi nanti ada alat yang untuk memutar-mutar semen itu. Berarti kita harus bedakan itu. Mana bahan yang menjadi komponen untuk memproduksi, mana barang material yang digunakan sebagai alat untuk memproduksi. Yang pertama, itu disebut dengan al-mawaddul kham, material yang sebagai bahan mentahnya. Dikatakan hazihi tudammu ila wi'aiz zakah. Bahan dalam bentuk yang pertama tadi itu dihitung dalam penghitungan zakat. Wa tuqawwamu waqta wujubiz zakah, dihitung pada waktu datangnya kewajiban zakat, tetapi dihitung biqimatihal munasibah, sesuai dengan harganya, bukan harga barang produksinya. Kalau bawa jual bulu barang-barang tadi itu itu yang dihitung. Jangan dihitung nanti bata belum jadi dinding tapi dihitung sebagai harga. Itu nanti akan merugikan pihak yang membayar zakat. Oleh karena itu, tudammu ila wi'aiz zakat. Itu nanti harus dihitung. Seperti, dibuatkan contoh di sini seperti al-hadid alladzi yadkhulu fi tarkibis sila. Al-hadid itu artinya besi. Besi yang memang masuk dalam komponen barang dagangan tadi. Contohnya umpamanya an-nasyarikatan tabni mabadi. Umpamanya ada satu perusahaan yang membangun bangunan rumah, properti. Wa tabi'uha, lalu dia jual.
Fal mabani allati indaha tu'addu urudut tijarah. Bangunan-bangunan yang sudah jadi, maka itu dihitung sebagai urudut tijarah. Berapa harga bangunan yang sudah jadi tadi? Umpamanya dia buat rumah, properti, ada developer yang membangun rumah, ada jadi 10 rumah. Satu rumah umpamanya 200 juta, berarti 10 2 miliar. Berarti yang sudah jadi itu dihitung sebagai urudut tijarah. Apabila sampai masa berzakatnya dan syarikah itu indaha mabanin jahiza. Syarikah tadi itu, perusahaan tadi itu punya bangunan-bangunan yang sudah jadi untuk dijual. Wa indaha mawaddu kham, dan dia juga punya bahan-bahan mentah yang belum jadi seperti al-asmen, hadid, tub, ramal, semen, besi, batu bata atau pasir. Jahizatan ilal an, dia sudah tersedia tapi belum dibangun, belum selesai dia untuk dibangun. Maka itulah yang nanti akan digabungkan, dihitung. Hazil mawaddul kham tudammu aidan. Bahan mentah yang belum jadi tadi itu, belum jadi rumah, itu tudammu aidan. Maka digabungkan juga, dihitung juga, tetapi tuhsabu hadhil mawad, dihitunglah benda-benda ini lau bi'at fi hadzal mausim kam tusawi. Kalau barang tadi itu dijual pada saat menghitung itu harganya berapa? Ini besi ini kalau dijual sekarang berapa harganya? Bata ini kalau dijual sekarang berapa harganya? Harga itulah yang akan dimasukkan dalam perhitungan zakat. Fatudammu ilal wi'iz zakawi lisyarikah. Maka perusahaan harus memasukkannya kepada komponen zakat. Nah, jadi ada rumah yang sudah jadi, ada bahan mentah yang belum jadi. Nah, berdasarkan keterangan yang ada pada buku ini, maka dihitung. Nah, qis ala zalika ghaira dzalik. Nah, kiaskanlah itu yang selain daripada bangunan. Ada orang buat usaha buat sepatu umpamanya dari kulit, ada yang udah jadi, ada kulit-kulit yang belum jadi nih. Tetapi itu kan adalah bahan akan menjadi sepatu. Kulit yang tadi itu kalau dijual sekarang kira-kira berapa harganya per lembar? Segitulah. Jangan dihitung dalam bentuk harga sepatu yang sudah jadi. Nah, maka hitung bersamaan dengan apa yang sudah menjadi urudut tijarah. Wa nau'us tsani, sedangkan untuk jenis yang kedua, al-mawaddul musa'idah allati tadkhulu fi tarkibil masnu'at. Ada barang-barang, benda-benda yang membantu dalam memproduksi. Fahazihi la tudammu ilal wi'a az-zakawi. Nah, yang seperti ini maka tidak dihitung. Nah, maka yang akan dihitung adalah mana yang benar-benar akan menjadi barang untuk kemudian diperjualbelikan. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Dari apa yang kita jelaskan sebelum azan tadi, jadi ada dua bentuk bahan yang harus kita bedakan. Ada bahan yang memang menjadi bagian dari barang yang diproduksi, tapi ada bahan yang merupakan alat dalam memproduksi. Maka yang pertama itu dihitung nanti sesuai dengan harganya pada saat itu, bukan dihitung seperti barang yang sudah jadi. Sedangkan pada poin yang kedua itu tidak dihitung dalam pembayaran zakat. Kenapa? Li'annahu laisa mu'addan lil bay'. Karena sesungguhnya material tadi itu tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Nah, oleh karena itu dalam perdagangan itu yang akan dihitung adalah hal-hal yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Kalau nggak salah dulu juga sudah pernah kita berikan penjelasan seperti kalau ada orang jual beli barang-barang harian, semua yang akan diputar menjadi uang itu nanti dihitung. Tapi barang-barang yang sebagai modal tetap tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak dihitung. Mesin alat penghitung uang di meja kasir tidak dihitung. Rak-rak tidak dihitung. Mobil pick up untuk mengantar barang-barang itu tidak dihitung. Karena itu bukan untuk diperjualbelikan. Di sini diikutkan dengan satu masalah yang juga sangat penting antara yang sudah jadi dengan yang setengah jadi. Antara yang sudah jadi dengan yang setengah jadi. As-silah al-musanna'ah was-silah al-muntahiyah at-tasni'. Jadi ada yang sudah jadi, umpama properti, ada developer yang membangun rumah, 10 rumah sudah jadi, sudah siap untuk diperjualbelikan. Tapi ada yang setengah jadi dan juga akan diperjualbelikan. Apakah yang setengah jadi ini dalam proses menuju jadinya itu akan dihitung nanti dalam pengeluaran zakat atau tidak? Yang 10 sudah disebarkan iklannya tuh, aniha. Tapi nanti ini juga akan seperti ini nanti, cuma belum jadi. Di sini dikatakan kalau yang sudah jadi tentu tidak akan ada persoalan, karena dia sudah jadi dan sudah dipersiapkan memang untuk diperjualbelikan. Tetapi yang lam yaktamil tadi itu, yang belum sempurna tadi itu, fahal tudammu ilal wi'a, apakah dihitung nanti dalam penghitungan zakatnya? Naqulu na'am. Jadi penulis buku ini mengatakan, kami mengatakan menurut kami itu adalah iya, tudammu ilal wi'a walakin biqimatiha law bi'at
wahiya bitilkal hala. Tetapi yang dihitung bukan dalam harga rumah yang sudah jadi, tetapi biqimatiha, itu dengan harganya, lau bi'at wahiya bitilkal hala. Kalau dijual dia dalam keadaan seperti itu kira-kira harganya berapa? Kalau umpamanya rumah yang sudah jadi, anggap umpamanya 200 juta, berarti dihitung 200 juta kali sekian yang sudah jadi. Yang belum ini, kalau dijual kira-kira segitu tuh, dalam bentuk seperti itu. Umpamanya dindingnya sudah, atapnya sudah, tapi belum diplaster atau belum dilantai. Seandainya ada orang mau beli yang seperti itu, berapa kira-kira akan dia jual? Tentu tidak akan seharga 200, mungkin 100 kena separuh jadi, atau mungkin 120 kena lebih separuh jadi, atau 80 kena belum sampai separuh jadi. Nah, kira-kira saat dia dijual dalam kondisi seperti itu berapa harganya? Segitulah yang akan dia hitung. Maka di sini diberikan contoh memang dalam bentuk bangunan. Ada syarikah, ada perusahaan yang membangun banyak bangunan, itu namanya syarikah akariyah, properti, perusahaan yang bergerak di bidang properti. Maka tuqawwam hadhil mabani biqimatiha law bi'at wa hiya ala tilkal halah kama law bi'at wa hiya ghairu muktamilatit tasnih'. Nah, dijual sesuai dengan harga seketika itu, dan yang sudah jadi tentu dihitung sesuai dengan harga yang sudah jadi. Iya. Iya. Orang yang keluar maksudnya seperti apa? Oh, berkongsi. Iya. Umpamanya ada orang yang berkongsi, lalu kemudian dia keluar dari perkongsiannya. Kalau seandainya dia keluar dari perkongsiannya, berarti diselesaikan urusan kerjasamanya pada saat dia keluar. Pada masa berikutnya, tentu dia tidak akan ikut lagi. Mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban, tentu harus dituntaskan. Kalau seandainya dia menjadi bagian dari pembayaran hutang itu, bagian dari penerimaan hutang, berarti itu akan diselesaikan sebelum dia benar-benar berpisah dari kongsiannya itu. Karena dia sudah tidak lagi bersama-sama. Barangkali kena alasan mungkin entah dia pindah atau dia ingin sendiri, tidak lagi ingin bekerja sama. Seandainya ada modal dia yang tertanam di situ, ya berarti harus diserahkan. Karena itu hak dia kan. Dia tidak lagi ikut bekerja sama. Kalau modalnya sudah diserahkan, berarti tidak ada lagi keuntungan yang akan didapat untuk dia. Karena dia sudah keluar dari kerjasama. Dan dalam Islam itu memang diatur syirkah seperti itu. Ada dalam bentuk syarikah gitu kan, dalam bentuk kerjasama. Dan kerjasama itu macam-macam bentuknya. Ada syarikatul amwal, ada syarikatul abdan. Syarikatul amwal itu kerjasama modal. Ada pula syarikatul abdan, kerjasama fisik kerjanya. Umpama ada borongan umpamanya kan, yang harus dia tidak bisa menyelesaikan secara sendiri. Umpamanya menjahit, ada sekolah yang minta buatkan 1000 pasang pakaian. Tidak mungkin seorang, harus selesai bulan depan paknya. Siswa kami nak pakai baju soalnya. Nah, diajaklah orang lain untuk bekerja sama, dicelo deh yang sesama penjahit. Nanti keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
Jadi wallahu alam seperti apa tadi yang dimaksud, tapi yang jelas kalau seandainya kerjasama lalu ada yang keluar dari kerjasama itu, maka harus diselesaikan hak dan kewajiban antara dia berdua. Kalau ada modal yang dia punya berarti harus dikembalikan. Tidak mungkin dia mengakhiri kerjasama tapi modalnya masih ada. Nanti dia dirugikan. Karena modalnya masih ada. Berarti harus diselesaikan. Kalau ternyata ada hutang yang mau dibayar bersama-sama, berarti dia juga harus kena oleh kewajiban hutang tadi. Karena hutang itu dibuat pada saat kerjasama berlangsung. Nah, berapa yang menjadi kewajiban dia? Modalnya diserahkan. Oh ternyata ada kewajiban hutang yang harus dibayar. Bisa diambil dari yang akan modal yang diserahkan ke dia tadi. Nah, kalau sudah selesai, berarti berakhirlah kerjasama. Apapun yang terjadi nanti setelah itu, setelah dia keluar, maka dia tidak ikut lagi untuk bertanggung jawab. Baik dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk piutang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkewajiban bayar zakatnya. Yang berkewajiban bayar zakat tentu perusahaan yang punya usaha. Kita sebagai konsumen, kita kan hanya membeli barang yang sudah jadi. Kita menikmati apa yang dia sediakan. Dengan pembelian kita, dia mendapatkan untung. Semakin banyak orang membeli, semakin banyak untungnya. Maka semua keuntungan itu dia hitung, dan barang yang masih belum terjual juga akan dihitung karena dia sudah menjadi urudut tijarah. Jadi kita sebagai pembeli tidak mengeluarkan zakat. Kita malah yang membeli barang. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, terima kasih karena waktu sholat sudah datang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini jadi ilmu bagi kita insyaallah. Dan begitulah penjelasan yang ada di dalam buku yang berkaitan dengan masalah zakat kontemporer ini. Mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita bersama. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.